Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada minggu keempat ini kita akan membahas topik ya. Topiknya itu berpikir ilmiah kan gitu. Berpikir ilmiah itu bagaimana? Jadi kalau saya merujuk kepada sebuah tulisan ya, nanti saya share konsep dasar berpikir pengantar ke arah berpikir ilmiah. Ini saya ambil dari tulisan Sumarto namanya. Menarik, bagus dia punya tulisan ini karena pengetahuan-pengetahuan ilmiah ini sebenarnya mata kuliahnya mata kuliah umum ya, kan umum, seminar umum, metode penelitian umum itu sebenarnya. Tapi bagaimana mengarahkan tulisan-tulisan Anda, karya ilmiah Anda itu ke sesuai dengan bidang kita masing-masing. Bidang tari, bidang musik, bidang teater, itu gunanya kami juga dosen di bidang tari mengajar, terpaksa lah mengajar karya ilmiah dan seminar, metode penelitian gitu kan, metodologi gitu kan, seperti itu. Sumarto itu memperkenalkan yang pertama tuh berpikir nalar katanya, berpikir nalar. Jadi berpikir nalar tuh dia membedakan antara manusia dan binatang. Setiap makhluk hidup di dunia tuh manusia dan binatang katanya memiliki otak. Ya, memiliki otak itu kan. Karena memiliki otak maka manusia dan binatang tuh mampu berpikir. Berpikir dia. Karena mampu berpikir maka manusia dan binatang mampu menghasilkan pengetahuan. Di mana pengetahuan itu digunakan untuk memperbaiki kualitas hidupnya. Nah, untuk memperbaiki, misalnya orang tua kita pandai memasak itu kan pengetahuan tuh. Itu memperbaiki kualitas hidup dan kualitas Anda sendiri kan. Persoalannya adalah mengapa manusia lebih maju pemikirannya daripada binatang gitu kan. Nah, di sini ada sebuah cerita katanya. Seandainya binatang memiliki kemampuan menalar bagaimana mencerna pikirannya tuh untuk menanggap sesuatu tuh dengan logika gitu kan, maka bukan harimau Jawa yang sekarang ini harus dilestarikan supaya jangan punah, melainkan manusia Jawa. Usaha pelestarian itu dipimpin oleh Menteri Lingkungan Hidup, seekor harimau yang bergelar profesor. Nah, itu menarik ya ceritanya, yang memiliki cakar, taring, kemudian loreng. Itu kan bulunya harimau tuh loreng gitu ya. Pada dasarnya binatang juga memiliki pengetahuan. Namun pengetahuannya dihasilkan dari proses berpikir tanpa nalar. Jadi dia kan nggak ada berpikir, dia kan membabi buta aja. Nampak manusia tuh di ininya tidak ada dia punya kiat-kiat gitu, tidak punya. Ada juga kadang-kadang dia punya kiat bagaimana mematikan binatang sama binatang gitu kan. Ada seperti itu. Jadi dia tidak bisa, nalarnya tidak ada binatang. Itu yang perlu kita pahami. Jadi dihasilkan melalui namun pengetahuannya dihasilkan melalui proses berpikir tanpa penalaran, tanpa nalar. Seleksi dari otaknya itu berpikir logisnya itu tidak ada. Sehingga manfaat pengetahuannya sangat terbatas, hanya untuk kelangsungan hidupnya saja atau survive. Jadi untuk kepentingan, misalnya seekor kera tahu mana buah jambu yang enak, untuk kebutuhan dia. Seekor anak tikus tahu mana kucing yang ganas. Nah, anak tikus ini tentu saja diajari induknya untuk sampai pada pengetahuan bahwa kucing itu berbahaya katanya. Jadi anak tikus ini oleh induknya hanya diajari hal-hal yang menyangkut kelangsungan hidupnya. Seperti itu. Bagus ini profesor kali ini yang menulis. Kemampuan menalar yang memiliki manusia menyebabkan manusia mampu mengembangkan pengetahuan jauh lebih maju daripada binatang. Bahkan manusia adalah satu-satunya makhluk yang mengembangkan pengetahuannya secara bersungguh-sungguh di bumi ini. Makanya manusia bisa ke bulan. Kenapa? Burung tidak sampai ke bulan padahal dia sudah terbang di mana-mana. Nah, itulah yang membedakan antara manusia dan binatang. Kemampuan menalar yang memiliki manusia itu menyebabkan manusia mampu mengembangkan pengetahuannya lebih maju gitu kan. Itu. Kemudian bahkan manusia adalah satu makhluk yang mengembangkan pengetahuannya secara bersungguh-sungguh. Manusia mengetahui mana yang benar, mana yang salah, mana yang baik, mana yang buruk, serta mana yang indah, mana yang jelek. Secara terus-menerus manusia mengambil pilihan tentang mana jalan yang benar yang harus dijalani, mana jalan yang salah yang tidak boleh diikutinya, mana tindakan yang baik dan mana tindakan yang buruk.
Jadi oleh karena itu kalau misalnya ada ayah makan anak, misalnya kan ada anak ayah perkosa anak itu kan dia bilang orang dia tidak bisa membedakan, berarti dia kan sama dengan binatang, tidak bisa dia membedakan mana yang baik mana yang buruk. Masa depan anaknya hancur gitu kan, seperti itu. Jadi itu. Dalam melakukan pilihan ini manusia berpaling kepada pengetahuannya. Jadi kita merujuk kepada ilmu pengetahuan. Di samping itu manusia kan juga punya agama, punya adat istiadat yang akan menuntun dia untuk membedakan mana yang baik mana yang buruk itu sendiri gitu. Nah, itu adalah pengetahuan agama, pengetahuan adat. Nah, lalu diamalkan kan seperti itu. Manusia mampu mengembangkan pengetahuannya disebabkan oleh dua hal. Ya. Yang pertama dengan penalaran. Dengan penalaran, manusia mampu mengembangkan pengetahuannya dengan cepat dan mantap, berpikir nalar dengan kemampuan menurut suatu alur kerangka berpikirnya. Binatang mampu berpikir tapi tidak mampu berpikir dengan nalarnya. Insting binatang jauh lebih peka dari insting seorang insinyur geologi. Binatang sudah jauh-jauh berlindung ke tempat yang aman sebelum gunung meletus. Ya memang untuk kepentingannya dia tahu gitu loh, instingnya lebih tinggi gitu kan. Namun binatang tidak mampu menalar tentang gejala tersebut. Misalnya mengapa gunung meletus, faktor apa yang menyebabkan, apa yang dapat dilakukan untuk mencegahnya, dan binatang tidak bisa. Padahal dia tempat tinggalnya kan, dia tidak bisa. Kalau manusia kan tempat tinggalnya, kalau ini nanti bocor dia bisa memperbaikinya. Terus oh ini kayaknya anak saya memerlukan air di atas rumah enggak dua, bisa disalurkan air ke atas. Sekarang bagaimana cuci piring, ibu-ibu tidak perlu meronggok lagi duduk di dapur. Nah, sekarang dibuat ini tempat cuci piring yang berdiri misalnya, yang dekat tungku, dekat kompor gas misalnya. Nah, kan seperti itu. Itu manusia menjalankan nalarnya dan dengan teknologi gitu. Kemudian bagaimana dia juga mengembangkan pengetahuannya tuh? Yang kedua tuh melalui bahasa. Manusia mampu mengkomunikasikan informasi dan jalan pikiran yang melatar belakangi informasi tersebut. Seekor kera mungkin dapat memberikan informasi kepada kelompoknya bahwa ada ular datang menyerang. Ular datang menyerang, dia bisa dia menginformasikan kepada teman-temannya gitu kan. Kemudian namun kera tidak mampu mengkomunikasikan kepada kera-kera yang lain jalan pikiran analisis mengenai gejala tersebut. Dia tidak ada seekor anjing pun, kata Bertrand Russell ya, yang berkata kepada temannya, ayahku miskin namun jujur. tidak ada. Jadi kalau manusia pasti dia akui gitu kan, ayahku miskin tapi jujur, ayahku tidak banyak penghasilan tapi penyayang misalnya gitu kan. Tuh. Dan tak seekor anjing pun, kata Adam Smith, yang secara sadar tukar menukar tulang dengan temannya, seperti manusia sebagai homo economicus yang mengembangkan pengetahuan berupa ilmu ekonomi. Jadi iya ya, kalau manusia tuh tidak ada dia tidak memberikan ya. Nah, kita nggak memperhatikan pula, binatang tuh nggak membagikan makanannya, tapi ada binatang-binatang tuh yang serangkan binatang adoju magi anaknya makan kan. Kalau ada bapak-bapak yang tidak peduli dengan anaknya kan seperti itu, sampai begitunya ibu-ibu menyampaikan gitu kan, seperti itu. Dua kelebihan yang dimiliki manusia yaitu bahasa yang bersifat komunikatif ya, bahasa yang bersifat komunikatif, dan pikiran yang mampu menalar ilmiah yang memungkinkan manusia mengembangkan pengetahuannya. Jadi tadi itu menalar, menjalankan pikiran itu katanya. Misalnya otak ada tapi nalarnya tidak ada gitu kan, seperti itu. Ada orang yang kayaknya tuh tidak ada inisiatif apa-apa gitu kan. Kemudian kalau seperti itu sudah parah itu, nak janganlah Anda seperti itu. Nauzubillahi jangan kita seperti itu. Kita diberi pikiran oleh Allah, diberikan otak untuk berpikir, kemudian pikiran kita itu digiring dengan ilmu-ilmu agama yang bisa membedakan tadi mana yang baik mana yang buruk tadi. Itu bedanya kita dengan binatang. Kemudian selain berpikir, manusia juga merasa mengindra. Semua pengetahuannya berasal dari ketiga sumber tersebut. Di samping wahyu merupakan pengetahuan dari hasil komunikasi manusia dengan sang pencipta. Islam rupanya orang penulisnya. Ini ya, menarik nih tulisannya.
Walaupun ibu baca-bacakannya itu dengan anda, paling tidak anda paham lah ya. Hakikat penalaran apa? Hakikat penalaran apa? Kok nak nampak jamnya ada? Penalaran merupakan satu proses berpikir dan menarik untuk kesimpulan yang berupa pengetahuan. Penalaran menghasilkan pengetahuan yang dikaitkan dengan kegiatan berpikir dan bukan dengan perasaan. Jadi penalaran itu gak bisa dengan perasaan. Jadi kalau anda salah menulis karya ilmiah, misalnya ibu tidak anda bisa dengan rasa, ibu sudah jawab bu, gak bisa, karena pikiran ibu gak menerima. Karena anda, ibu ingin anda untuk jangan, anda kan bisa membedakan tadi mana yang baik mana yang buruk. Kalau yang buruk ibu biarkan, itu tidak dapat ilmu anda, tidak berkembang lah anda jadinya. Jadi makanya ibu tidak bisa menerimanya. Kalau tugas anda tidak masuk, ibu itu kan sini ya. Terus kalau misalnya di sini nih kan harus, oh ya dia harus kalau tidak ada tugasnya ya tidak lulus, supaya dia nanti belajar gitu, supaya aktif gitu kan, seperti itu. Meskipun demikian, patut kita sadari bahwa tidak semua kegiatan berpikir menyandarkan diri pada penalaran. Jadi penalaran merupakan kegiatan berpikir yang mempunyai karakteristik tertentu dalam menemukan kebenaran. Itu ya. Anda bisa baca juga. Tapi kalau ibu baca ini paling tidak apa yang tidak mengerti gitu kan, kata rektor. Kalau dimasukkan ke e-learning bahan-bahan ajar tuh, baca-baca juga lah, rekam suara tuh, kasih tahu mahasiswa. Kadang mahasiswa tuh membaca malas. Jadi dengan kita ibu bacakan kepada anda, ibu berharap anda mendapat ilmu, terus anda berpikir logis, anda berpikir menjalankan nalar anda untuk membuat tugas-tugas. Oke? Baik. Sebagai suatu kegiatan berpikir, maka penalaran mempunyai ciri-ciri tertentu, ya. Yang pertama tuh logika, itu tadi. Logika. Di mana dia? Di sini. Nah, itu dia. Bahwa tiap bentuk penalaran mempunyai logikanya sendiri. Atau dapat juga disimpulkan bahwa kegiatan penalaran merupakan suatu proses berpikir logis. Satu kegiatan berpikir logis, di mana berpikir logis itu berkonotasi jamak bukan tunggal. Jamak. Jadi jamak itu maksudnya tidak bisa ego gitu loh. Kita harus bisa menerima, kita harus sharing, harus banyak ilmu, harus membaca ini, membaca itu. Tidak bisa. Makanya dalam karya ilmiah kita harus banyak rujukan. Untuk satu topik permasalahan makalah saja bisa aja orang 20 buku, 20 bacaan. Walaupun satu halaman gitu loh. Satu baris gitu. Setiap kata tuh ada rujukannya, Dulu saya berpikir, ibu pikir gini, deh orang kok mencontoh-contoh tulisan orang, saya ambil iko, rupanya menyusun itu sama dengan menata tari, tahu enggak? Ambil gerak ini, kalau kita pakai gerak ini misalnya, lalu setelah ini kan ada gerak Minang nih, lalu kita masukkan ke dalam tari itu, kita menconek pula kan, tapi kita meletakkannya tuh pada bagian yang mana. Jadi kalau misalnya di Minang, maka iko geraknya. Nah, itu yang kita ambil ini, terus ambil ini, terus kita ginikan, belok lo lah misalnya kan. Kalau ini gini aja, tak. Nah, itu aja misalnya. Sekarang yang ini tuh kita ginikan, kemudian kita pilih loncat ke atas misalnya, kan seperti itu. Jadi itu sama juga dengan tari rupanya, merangkum tulisan-tulisan demi tulisan. Kita bisa bila kita mengatakan tari adalah gerak yang ritmis. Menurut Sudarsono, gerak yang ritmis itu adalah ekspresif. Misalnya gerak ekspresif dikatakan oleh siapa namanya? Yang mapakan estika ini ada lagi, misalnya menurut Janet misalnya adalah ini untuk orang bisa memunculkan sebuah tari yang indah. Keindahan adalah ini. Nah, itu dia. Itu berunut-unut gitu, semuanya tuh merujuk kepada tulisan-tulisan gitu kan. Begitu juga rupanya dengan seperti tari tadi. Kita kan tari itu ini pakai ini, terus loncat ini sudah rujukan kita sudah modern gitu kan, seperti itu. Ya logis ya. Berarti pengetahuan itu memang logis gitu. Artinya satu kegiatan berpikir dapat disebut logis ditinjau dari satu logika tertentu. Mungkin tidak logis bila ditinjau dari sudut logika lain. Hal ini sering menimbulkan gejala yang disebut dengan kekacauan penalaran yang disebabkan oleh tidak konsistennya kita dalam menggunakan pola pikir tertentu. Nah, itu. Jadi semuanya itu kembali kepada Sang Pencipta. Merujuk kita kepada kadar baik, kadar buruk.
gitu kan. Pertama itu kejujuran. Dalam Islam diajarkan kejujuran. Tidak boleh kita, nalar kita tuh tidak boleh menipu. Bisa juga adalah tugas sekarang kita ciplak-ciplak aja lah gitu kan. Berarti kan agama tuh menuntun kita untuk berjujur gitu kan. Nah, karya ilmiah tuh jujur, sayang. Jangan tidak jujur, nanti Anda terpeleset. Ya, oke. Terpeleset itu maksudnya ketika ujian tuh ketahuan menciplak. Misalnya ada mahasiswa kemarin tuh dulu tuh pernah ujian nggak tahu dosennya dia tuh semua ditukar aja semua, diketik itu tulisan skripsi orang tuh, terus nama itunya aja ditukar, misalnya kok nama sanggar, nama tari itu aja ditukar, tapi semuanya persis. Nah itu tuh gunanya penguji. Jangan marah ya sama penguji yang tahu tentang tentang tarian Anda gitu loh, seperti itu. Nah, analitik sebagai sifat proses berpikir nalar. Analisis. Analitik. Penalaran merupakan suatu kegiatan berpikir yang menyadarkan diri kepada suatu analisis. Jadi kita perlu menganalisis. Dan kerangka berpikir yang digunakan untuk analisis tersebut adalah logika penalaran yang bersangkutan. Sifat analitik itu merupakan konsekuensi dari suatu pola pikir tertentu. Tanpa adanya pola pikir tersebut, maka tidak akan ada kegiatan analisis. Karena analisis pada hakikatnya merupakan suatu kegiatan berpikir berdasarkan langkah-langkah tertentu. Itu dia. Nah, jadi bersifat logis, bersifat analisis. Jadi deskriptif analitis. Jadi kalau penelitian kualitatif kan metodenya deskriptif analitis. Kita mendeskripsikan sesuatu tapi dianalisis. Analitik, ya. Jadi perasaan merupakan suatu penarikan kesimpulan yang tidak berdasarkan penalaran. Jadi jangan dengan perasaan. Ya karena kita kasihan gitu meneliti sebuah sanggar tari, kita bilang aja baik-baik aja semua tuh, dengan iraso tuh, dengan pikirannya logikanya seperti apa, harusnya sanggar itu bagaimana gitu loh, bagaimana dia memberdayakan penarinya, bagaimana dia memberdayakan koreografernya, bagaimana dia memberikan honor kepada penarinya gitu kan, seperti itu, koreografernya gitu. Oke. Dalam hal penalaran, kita belum berbicara tentang materi dan sumber pengetahuan, karena penalaran hanya merupakan cara berpikir tertentu. Untuk melakukan kegiatan analisis, maka kegiatan penalaran tersebut harus diisi dengan materi pengetahuan yang berasal dari suatu sumber kebenaran. Tuh, simak-simak ya nak. Ibu, apa namanya tuh? Kalau ini dulu mata kuliahnya di kelas filsafat sama ibu, berpikir logis nih, filsafat. Mereka berpendapat bahwa rasio adalah sumber kebenaran, mengembangkan paham yang kemudian disebut rasionalisme. Nah, itu. Ulang kembali, pengetahuan yang digunakan dalam penalaran pada dasarnya bersumber pada rasio dan fakta. Rasio itu di sini rasional, kemudian fakta itu di lapangan. Faktanya guru-guru mengajar ada nih, sekarang ada proposal tentang itu. Mereka yang berpendapat bahwa rasio adalah sumber kebenaran mengembangkan paham yang kemudian disebut rasionalisme. Sedang mereka yang menyatakan bahwa fakta yang terungkap lewat pengalaman manusia merupakan sumber kebenaran mengembangkan paham empirisme. Kita baca lagi. Mereka yang berpendapat bahwa rasio adalah sumber kebenaran mengembangkan paham yang kemudian disebut dengan rasionalisme. Bahwa rasio adalah sumber kebenaran. Rasio adalah pikiran tuh, kata tanyo banala, pikir banala elok kan gitu. Lah pikirnya elok ke pindah misalnya. Lah pikirnya elok ke menjual rumah misalnya gitu kan. Nah, rasio itu rasio. Rasio itu pemikiran yang logis yang bisa diterima oleh akal manusia untuk kebenaran. Ya. Kemudian itu disebut dengan rasionalisme. Kan rasionalisisnya. Ini untuk itu. Ya habisnya rumah tuh dulu nyoba Bali berdua, tapi ini dibagi ya, habisnya perang ini waktu itu kalau punya anak dong misalnya itu dibagi dua, ratunya rumah jual. Sedang mereka yang menyatakan bahwa fakta yang terungkap lewat pengalaman manusia merupakan sumber kebenaran mengembangkan paham empirisme. Menggunakan paham empirisme. Jadi sedang mereka yang menyatakan fakta yang terungkap lewat pengalaman manusia merupakan sumber kebenaran mengembangkan paham empirisme. Fakta itu misalnya seorang dosen tuh jadi koreografer misalnya, itu kan fakta pengetahuan yang dia tuh memang fakta kok, seperti itu.
fakta kok ibu tuh memang berkembang, orang fakta kok ibu tuh memang seperti ini, memang apa, paham empirisme itu dari fakta-fakta yang kita lihat kebenarannya gitu, kebenarannya yang benar gitu. Nah, logika. Nyanyi step batu logika tuh, logika inalilalalala rapek gitu. Logika, Alkisah ada seorang peneliti yang bergelar profesor, ingin menemukan apa yang menjadi penyebab manusia mabuk minuman keras. Wow, mabuk. Ia mengadakan penyelidikan dengan bercampur berbagai merek minuman keras dengan air. Mula-mula dia mencampur air dengan whisky. Kemudian diminum, maka dia pun terkapar mabuk. Mabuk. Setelah siuman, dia mencampur air dengan mensen. Atau mensen. Laki-laki jangan mabuk-mabuk, perempuan juga jangan mencoba minum tuh ya, tidak perlu, itu haram. Termasuk merek-merek minuman luar negeri dan dalam negeri lainnya. Dan ternyata campuran-campuran itu pun menyebabkan dia mabuk juga. Mabuk. Terakhir dia mencampurkan air dengan tuak. Yang bisa orang Batak ya kayaknya. Tuak. Yang diminum di pinggir jalan sambil merokok. Dan ternyata campuran ini pun menyebabkan dia mabuk. Merokok dengan minum tuak. Tuak itu seperti apa ya? Nyerinya minuman itu malah dari apa, enggak ada yang bagus gitu. Berdasarkan penelitian itu, maka dia menyimpulkan bahwa airlah yang menyebabkan mabuk. Benar-benar masuk akal, tapi apakah hal itu benar? Apakah benar itu air menjadikan mabuk? Penalaran merupakan satu proses berpikir yang membuahkan pengetahuan. Agar pengetahuan yang dihasilkan penalaran itu mempunyai dasar kebenaran, maka proses berpikir itu haruslah dilakukan dengan cara tertentu. Suatu penarikan kesimpulan baru dianggap valid atau sahih. Benar. Sahih itu benar. Hadis sahih itu hadis yang memang kebenarnya itu 100%. Kalau dia mengatakan Nabi Muhammad begitu, itu tuh hadis sahih, dikeluarkan oleh rawahi Muslim, Bukhari dan Muslim. Itu sahih. Kalau proses penarikan kesimpulan tersebut dilakukan menurut cara tertentu tersebut, cara penarikan kesimpulan dimaksud adalah logika, di mana logika secara luas dapat didefinisikan sebagai cara pengkajian untuk berpikir secara sahih. Logika, jadi logika digunakan ya. Terdapat banyak cara penarikan kesimpulan, namun untuk sesuai dengan maksud tulisan itu yang memuaskan dengan berpikir ilmiah, maka terdapat dua jenis penarikan kesimpulan ya, berdasarkan logika induktif dan logika deduktif. Wah, bertambah pengetahuan saya nih gara-gara ini. Logika hilang senyum mana pula nih, ya Allah, meloncat-loncat dia. Logika induktif merupakan cara berpikir menarik suatu kesimpulan yang bersifat umum, itu induktif, dari berbagai kasus yang bersifat individual, seperti kesimpulan peneliti humoris. Misalnya kita punya fakta bahwa kambing punya mata, kucing punya mata, demikian juga anjing dan berbagai binatang lainnya. Dari kenyataan ini dapat kita tarik kesimpulan bahwa semua binatang mempunyai mata. Dua keuntungan dari logika induktif. Yang pertama, ekonomis. Mana yang saya tekan ya? Ekonomis, karena dengan penalaran deduktif kehidupan yang beraneka ragam. Deduktif lu jadinya tadi induktif. Waduh tuh. Kita baca aja dulu ya nak ya. Ekonomis, karena dengan penalaran deduktif kehidupan yang beraneka ragam dengan berbagai corak dan segi dapat direduksi, dikurangi menjadi beberapa pernyataan. Pengetahuan yang dikumpulkan manusia bukan berupa kolektif kumpulan dari berbagai fakta, melainkan esensi dari fakta-fakta tersebut. Demikian juga pengetahuan tidak bermaksud memberikan reproduksi dari objek tertentu, melainkan menekankan pada struktur dasar yang mendasari wujud fakta tersebut. Pernyataan yang bagaimanapun lengkap dan cermatnya tidak dapat memproduksi betapa manisnya secangkir kopi atau betapa pahitnya pil kina. Jadi pengetahuan cukup puas dengan pernyataan elementer yang bersifat kategoris bahwa kopi itu manis dan pil kina itu pahit. Pernyataan seperti itu sudah cukup bagi manusia untuk bersifat fungsional dalam kehidupan praktis dan berpikir teoritis. Penalaran lanjut baik secara induktif maupun deduktif. Secara induktif, dari berbagai pernyataan yang bersifat umum dapat
disimpulkan pernyataan yang bersifat umum lagi. Melanjutkan contoh tentang kesimpulan bahwa semua binatang mempunyai mata, induksi binatang, dan semua manusia mempunyai mata atau induksi manusia. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa semua makhluk mempunyai mata. Penalaran seperti ini memungkinkan disusunnya pengetahuan secara sistematis yang mengarah pada pernyataan-pernyataan yang makin lama makin bersifat fundamental. Sekarang tadi induktif ya penalarannya, sekarang penalaran deduktif. Adalah kegiatan berpikir yang sebaiknya dari penalaran induktif. Deduksi adalah cara berpikir di mana pernyataan bersifat umum ditarik kesimpulan bersifat khusus. Penarikan kesimpulan secara deduktif biasanya menggunakan pola berpikir yang silogismis. Silogismis disusun dari dua pernyataan dan sebuah kesimpulan. Pernyataan yang mendukung silogisme itu disebut dengan premis yang kemudian dapat dibedakan sebagai premis mayor dan premis minor. Pengetahuan yang dapat dari penalaran deduktif adalah hasil kesimpulan berdasarkan kedua premis itu. Melanjutkan contoh-contoh penalaran induktif di atas dapat dibuat silogismus seperti berikut. Semua makhluk mempunyai mata. Sipolan adalah seorang makhluk, jadi sipolan mempunyai mata. Kesimpulan yang diambil bahwa sipolan punya mata adalah pengetahuan sah menurut penalaran deduktif. Sebab kesimpulan itu ditarik secara logis dan dua premis yang mendukungnya. Jadi kebenaran dari kesimpulan pengetahuan dipertanyakan, maka harus dikembalikan kebenarannya premis yang mendahulunya. Sekiranya kedua premis yang mendukungnya adalah benar, maka dapat dipastikan bahwa kesimpulan yang ditariknya juga benar. Mungkin saja kesimpulan itu salah meskipun keduanya premisnya benar. Karena cara penarik kesimpulan itu kesimpulannya tidak sah. Nah, contoh, semua makhluk mempunyai mata. Premis mayor. Sipolan adalah bukan makhluk. Jadi sipolan mempunyai mata. Semua makhluk mempunyai rumah. Sipolan adalah seorang makhluk. Jadi sipolan mempunyai rumah. Semua makhluk mempunyai mata. Sipolan adalah seorang makhluk. Jadi sipolan mempunyai kaki. Nah, ya begitu deh. Tak panik ya saya nak pelajaran-pelajaran itu kan. Nah, jadi silahkan Ananda baca selanjutnya. Yang penting Anda kalau menulis karya ilmiah itu gabungkan antara rasio dengan fakta. Salah satu contoh yang akan Ibu berikan kepada Anda, ada mahasiswa berkonsultasi dengan Ibu bahwa dia dalam penulisan proposal dia mengatakan bahwa tari itu tadinya sudah meninggal, kakeknya sudah meninggal. Nah, jadi tari itu sudah tidak ada lagi semenjak kakeknya meninggal tahun 96 gitu loh, meninggal kan. Nah, ketika dia berkembangnya ke seni pariwisata di satu tempat itu, lalu dia ingin mengembangkan tari itu. Dia ingat dia dulu kakeknya pernah menari selendang, tapi dia tidak tahu karena dia waktu itu kecil sekali belajar itu kan. Lalu ini wawancara mahasiswa itu ya, katanya dari mahasiswa itu dia mendapatkan dari narasumber itu mengatakan kemudian katanya dia minta lah, dia memohon supaya gerak tari itu bisa disampaikan oleh kakeknya melalui mimpi. Akhirnya dikatakannya bahwa dari mimpi, akhirnya malam-malam dia dapat mimpi, dia seolah-olah belajar tari itu dengan kakeknya. Nah itu kan bukan apa-apa, itu kan susah logika orang untuk menerimanya. Jadi kata ibu, coba cari sumber lain, telepon dia, selain dari itu apakah ibunya pernah belajar tari itu. Nah terus akhirnya mahasiswa itu bilang, iya bu, orang tuanya belajar rupanya tari itu bu. Nah kalau orang tuanya belajar, yang itu aja yang kita tulis. Dia belajar dan mengingat kembali dengan ibunya mengilustrasikan, lalu dia mempraktekkan begitu aja. Kalau melalui mimpi itu nanti itu yang tidak ada dalam rasio, tidak rasionalisme gitu, tidak rasio gitu loh, rasionalis tidak rasio gitu, tidak ada logikanya juga jadi tidak ada kan. Rasio itu gabungan dari logika itu, kita menggabungkan antara fakta itu dengan apa tuh logis atau tidak gitu kan. Jadi itu datanya nggak bisa kita ini, makanya kita mendapatkan data itu dari berbagai sumber. Tanya dengan ibunya, ibu pernah nggak dulu belajar tari? Pernah katanya kan, geraknya ada gini-gini ya. Ada informasi dari ibunya yang betul, begitu caranya. Jadi karya ilmiah itu menggabungkan antara rasio dengan fakta-fakta sehingga orang yang membacanya menerima secara logis, dan tulisan kita itu juga logika orang tuh menerima, pengetahuan orang tuh, pikiran orang tuh menerima. Oh gitu ya, betul juga gitu. Kalau mimpi
nanti dibilang dosen dalam ujian, masa dalam mimpi itu kamu tuh menerima nggak pikiran kamu tuh, apakah kamu sudah berada dalam bawah sadar pula menerimanya gitu kan. Ya zaman apa nih itu percaya ke mimpi itu sekian persen misalnya, atau bagaimana. Agama tidak membolehkan kita percaya mimpi, nah, misalnya seperti itu. Nah itu yang artinya mungkin dia berusaha enggak, gitu kan. Harus kita ada, jangan percaya aja 100% dengan narasumber ya. Jadi begitulah hari ini sekian saja dulu ya. Jadi bahan ajarnya Ibu share ya di dalam di upload di dalam bahan ajar minggu keempat ya. Oke, panjang nih, nggak apa-apa, nanti baca-baca lah sambil tiduran baca gitu kan. Oke, sekian saja dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.